Salam sehat, selamat datang. Terima kasih karena sudah datang. Untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, kita awali dengan doa. Siapa boleh berdoa? Berdoa, Mbak. Permasalahan stunting. Di sini ada yang tahu apa itu stunting? Itu Santai Jono, usah tegang. Menurut Anda stunting itu apa? stunting itu terlambat pertumbuhan. Iya. Berikan aplaus untuk ibu. Pengertian stunting di sini adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi itu stunting itu dia terjadi di saat janin itu terbentuk. Nah, ada yang tahu penyebab stunting? Siapa tuh anak itu sampai stunting? Genetik dari lahir. PPJ. Kan? Iya, turunan. Ada lagi gizi. kekurangan gizi. Nah, berikan aplaus untuk kedua. Nah, jadi penyebab stunting, perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orang tua, termasuk mencegah anak menjadi stunting. Penyebab stunting didapat secara langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting, kurangnya asupan gizi pada anak. Jadi kalau kurangnya asupan gizi, orang boleh mulai dari DP pertumbuhan dong. Bagaimana DP pertumbuhan? Sesuai enggak dengan DP usia, begitu. Baru memantau pertumbuhan. Selain itu, penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan cacingan juga menjadi penyebab langsung terjadinya stunting pada anak. Nah, jadi bukan cuma karena gizi, tapi karena dia ada penyakit, dapat sakit dan dapat diare begitu, atau dapat cacingan. Penyebab tidak langsung stunting adalah kurang pemberian stimulasi atau rangsangan, serta kebersihan diri dari lingkungan yang buruk. Nah, jadi DP penyebab juga salah satunya tentang kebersihan, kebersihan di rumah. Misalnya tuh ibu hamil malas dia cuci tangan, atau tuh ibu menyusui sebelum dia pegang adik dia lupa, iya dia coba pegang dulu doi. Nah, kalau lupa cuci tangan so pegang tuh adik, so itu dia nak menjaga kebersihan. Nah, anak stunting disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurang gizi. Kurang gizi dari mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui sehingga dapat menyebabkan stunting. Kurang imunisasi. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak muda sakit sehingga menyebabkan stunting. Jadi tuh adik-adik itu mesti dia pergi imunisasi. Jangan nyanda. Nah, karena itu bisa menyebabkan anak muda sakit dan menyebabkan stunting. Nah, tidak BAB di jamban yang sehat. Nah, jadi kalau orang buang air besar itu mesti di jamban yang sehat. Nah, jamban yang sehat nak kotor, air bersih. Nah, buang air besar sembarangan menjadi sumber penularan penyakit karena lingkungan tidak sehat sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting. Jadi kalau jamban kotor itu bisa menyebabkan anak jadi stunting. Tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Anak yang tidak mendapat stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangannya. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya. Jadi tuh anak itu mesti ada perhatian khusus dari keluarga, orang tua, mama, papa. Supaya tuh dia menghambat DP perkembangan, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan sehingga anak tidak terpantau. Jadi kalau nak dia bawa di posyandu,
atau di puskesmas, anak tidak orang nyenak mereka pantau tuh anak kesehatan dan perkembangan, apakah tinggi dan berat badannya sesuai dengan DP usia atau nyanda, serta perlunya mendapatkan informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dampak stunting, ada yang tahu dampak stunting? Dampak mungkin dia mau kekurangan sistem imun di dalam tubuh. Nah iya, terdekat applause. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia di Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, bertubuh pendek saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya. Jadi DP dampak dia bukan cuma DP fisik dang, DP dampak juga dia otak dang terganggu dang, DP otak dang begitu. Yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif secara global, stunting berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak. Pengaruh stunting pada anak balita. Pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan seusianya. Toh sama ada yang tuh Ibu Jennifer tadi ada bilang, oh tuh anak Itu kekurangan gizi. Jadi DP tinggi dan tidak sesuai dengan DP usia, toh. Daya tangkap anak kurang maksimal. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. Anak muda terserang penyakit. 3G pada stunting yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Boleh bertanya ini. Stunting kan itu dia kondisi anak yang pertumbuhannya tidak ini sesuai usia. Kalau memang ada faktor genetik yang memang tinggi dari DP orang tua, apakah stunting itu mempengaruhi DP genetik lagi? Ini stunting ini bukan cuma karena faktor genetik, tapi DP faktor utama itu gizi. Walaupun orang ada turunan stunting, nyanak menjamin itu anak mesti menjadi stunting. Kalau tahu menjaga DP asupan gizi dari kandungan, sejak dalam kandungan sampai dia lahir. Dan untuk info selanjutnya silakan Bapak menghubungi Posyandu, Puskesmas supaya dapat informasi yang lebih valid. Ya kan? Jadi gagal tumbuh, suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Are you ready?